Pemilihan Presiden Amerika Serikat tinggal 2 bulan lagi, membuat kedua capres menggencarkan kampanye masing-masing. Petahana Presiden Donald Trump dan capres Partai Demokrat Joe Biden berkampanye di sejumlah negara bagian kompetitif, masing-masing dengan pendekatan dan format berbeda. Dalam sepekan, Presiden Donald Trump singgah di 5 negara bagian kompetitif dalam Pilpres: Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania, dan Nevada. Kampanye berlangsung di udara terbuka dengan ribuan massa. Menurut Trump, pertemuan besar seperti ini tak banyak berbeda dari demo Black Lives Matter. If you're willing to riot and stand on top of each other's face and do whatever the hell you want to do, you're allowed to do that because you're considered a peaceful protester. So we decided to call all our rallies peaceful protests. Sementara penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden, bertemu pendukung dalam pertemuan kecil dengan pembatasan sosial, seperti saat kampanye di Pennsylvania. So tell me about Joe. Kampanye Biden lebih mengandalkan kampanye virtual, guna menekankan keinginan Biden menghindari resiko kesehatan bagi calon pemilih. Someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say. And that's part of the social justice aspect as well as the medical and economic aspects of his message. Whereas President Trump wants the big crowds. He wants to show that he has the support from what he calls the silent majority of Americans and that he is in this race and he still has a lot of followers. Di Michigan, Biden sempat menyerang Trump yang menurut rekaman yang dikutip buku tulisan wartawan senior, Bob Woodward, meremehkan ancaman virus corona untuk menghindari kepanikan publik. He had the information. He knew how dangerous it was. And while this deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job on purpose. It was a life and death betrayal of the American people. We don't want to have to show panic. We're not going to show panic. And that's exactly what I did. And I was very open, whether it's to Woodward or anybody else. Jajak pendapat menunjukkan calon pemilih menganggap pandemi COVID sebagai isu penting. Dan sebagian besar tak puas dengan respons Trump terhadap virus corona. Ketidakpuasan calon pemilih inilah yang ingin dimanfaatkan kubu Biden untuk merangkul lebih banyak calon pemilih. Biden sementara ini unggul dalam berbagai polling nasional. Tapi selisih dukungan antara dirinya dengan Trump sangat tipis, terutama di negara bagian kompetitif yang dikenal sebagai battleground state atau swing state, karena bisa mengayun ke capres Partai Demokrat pada satu pemilu, lalu mengayun ke capres Partai Republik pada pilpres lainnya. Di negara bagian tersebut, tim ses Trump melanjutkan aktivitas kampanye seperti tahun-tahun sebelumnya, termasuk membuka kantor lokal dan berkampanye dari rumah ke rumah. Dua hal yang tak banyak dilakukan kubu Biden. They're creating some enthusiasm with their events, and they are still knocking doors that because we're taking the pandemic so seriously, we're not doing. I am concerned that that's going to put us at a disadvantage. Tapi sebagian pendukung Biden yakin pendekatan yang lebih terarah tanpa menghadirkan massa tetap efektif dalam merangkul calon pemilih. Selain kampanye dalam format masing-masing, selanjutnya akan ada 3 debat capres dan 1 debat cawapres. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.